Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Nur Aulia, biasa dipanggil Ibu Ike. Hari ini kita akan belajar bersama materi biologi kelas 11 semester genap, bab sistem ekskresi. Ibu akan melanjutkan pembahasan sistem ekskresi yang sebelumnya sebagian sudah disampaikan. Sebelum kita lanjut materi, alangkah lebih baiknya Ibu mengingatkan dahulu apa sih sistem ekskresi itu? Iya, benar. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan atau pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ ekskresi ada beberapa. Ini contohnya ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Adapun sistem ekskresi terdapat pada KD 3.9 dan 4.9. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tentang fungsi hati sebagai alat ekskresi, fungsi kulit dalam sistem ekskresi, memahami gangguan sistem ekskresi, teknologi sistem ekskresi, serta sistem ekskresi pada hewan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang hati. Hati menjadi bagian dari sistem ekskresi. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, di mana beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat tubuh. Hati menjadi bagian dari sistem ekskresi karena dia menghasilkan empedu, di mana nantinya empedu akan disimpan sementara di kantung empedu sebelum dialirkan ke duodenum. Empedu merupakan cairan berwarna kehijauan yang berasa pahit, memiliki pH sekitar 7-7,6 yang mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen bilirubin dan biliverdin. Ini merupakan gambar dari struktur hati, di mana hati terdiri atas lobus kiri dan lobus kanan. Hati terletak di perut dan merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh kita. Hati sendiri dilindungi oleh selaput tipis pada bagian luar yang disebut dengan kapsula hepatika. Di dalam hati terdapat kelenjar empedu. Selain berfungsi sebagai alat ekskresi, hati juga berfungsi sebagai yang pertama adalah menawarkan racun. Tanpa hati, manusia akan mati terbunuh oleh racun yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya, pada proses metabolisme protein akan dihasilkan produk sampingan berupa zat amonia. Zat ini bersifat racun dan membahayakan tubuh. Tetapi kemudian hati mengubahnya menjadi urea dan dikeluarkan bersama dengan urin. Yang kedua dari fungsi hati adalah tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah. Hati akan dilewati darah kurang lebih 1,4 liter setiap menit. Pada saat darah melewati hati tersebut, maka akan mengalami pencucian. Sekitar 3 juta sel darah merah mati setiap detik dan ini akan dilebur, dan hasil peleburannya akan disimpan untuk didaur ulang sebagai bahan baku dalam membuat sel darah merah baru. Kemudian fungsi hati selanjutnya adalah tempat pembentukan dan pembongkaran protein, lalu mengubah glukosa menjadi glikogen atau sebaliknya. Dalam fungsi mengubah glukosa menjadi glikogen atau sebaliknya, maka kadar gula dalam darah dapat diatur, karena kadar gula dalam darah yang tidak tepat akan berakibat fatal bagi tubuh. Pada saat gula darah dalam tubuh naik, maka hati mengubahnya ke bentuk glikogen. Dan sebaliknya, pada saat gula darah turun, glikogen akan diubah menjadi glukosa. Fungsi hati selanjutnya yaitu menghasilkan zat yang melarutkan lemak. Seperti yang kita tahu, hati itu menghasilkan zat empedu. Nah, zat inilah yang dapat melarutkan lemak. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menyimpan vitamin. Hati menyimpan vitamin yang masuk ke dalam tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Contoh-contoh vitamin yang disimpan dalam hati yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin B12. Adalah gangguan fungsi hati. Ada beberapa gangguan fungsi hati. Ini contohnya ada hepatitis, yang merupakan peradangan pada sel-sel hati yang disebabkan oleh virus. Adapun virus hepatitis, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang kedua ada sirosis hati, yaitu berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa, sehingga hati kehilangan fungsinya. Ada juga hemokromatosis, yang merupakan kelainan metabolisme yang ditandai dengan adanya pengendapan zat besi secara berlebihan dalam jaringan hati. Ada pula kanker hati, yang merupakan kelainan hati yang disebabkan oleh berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kulit. Kulit merupakan organ ekskresi. Mengapa kulit disebut organ ekskresi? Karena kulit mengeluarkan keringat.
yang berjumlah 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Kulit selain berfungsi mengekskresikan keringat juga berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik, penyinaran, serangan kuman, penguapan, sebagai organ penerima rangsang atau reseptor, serta pengatur suhu tubuh. Yang dimaksud kulit mengatur suhu tubuh yaitu kulit dapat mendinginkan atau menghangatkan tubuh. Coba kalian perhatikan kulit kalian ketika suhu udara terlalu dingin atau panas. Bagaimana keadaannya? Pada saat udara dingin, maka pembuluh darah kulit akan menutup sehingga darah tidak mengalir ke sana. Akibatnya kulit kelihatan pucat. Kondisi ini bertujuan untuk membantu agar panas tubuh tidak mudah hilang sehingga darah dapat terlindungi. Dalam kondisi ini pula, kelenjar keringat pun akan tertutup rapat untuk mencegah pembentukan keringat. Adapun pada keadaan suhu tubuh meningkat, maka ujung-ujung saraf pada kulit akan membuka. Akibatnya banyak darah yang mengalir ke kulit dengan tujuan untuk didinginkan oleh udara di sekitarnya. Itulah sebabnya seorang tampak akan memerah pada saat kepanasan, dan keringat pun biasanya keluar ketika keadaan panas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian dan struktur lapisan kulit. Bisa diamati terlebih dahulu gambaran dari struktur kulit. Struktur kulit sendiri tersusun atas 3 lapis, yaitu ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis itu merupakan lapisan terluar dari kulit yang tersusun atas beberapa lapis penyusun. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu yang berupa zat tanduk atau sel mati dan selalu mengelupas. Ada yang namanya stratum lucidum. Stratum lucidum ini berfungsi untuk pengecatan. Jadi ada pigmen kulit yang namanya pigmen melanin itu. Apabila seseorang memiliki pigmen melanin tinggi, maka kulitnya akan tampak lebih gelap. Kemudian ada stratum granulosum, yaitu pada stratum ini yang menghasilkan pigmen, contohnya tadi ada pigmen melanin, kemudian bersama dengan stratum lucidum mengganti sel-sel di lapisan stratum corneum apabila mengalami kerusakan. Kemudian ada stratum germinativum. Pada lapisan ini akan selalu membentuk sel-sel kulit ke arah luar. Padahal sel germinativum ini juga sering disebut sel hidup karena dia selalu mengalami pembalahan pada selnya. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis. Pada lapisan dermis ini terdapat akar rambut, kelenjar minyak, pembuluh darah, serabut saraf, serta otot penegak rambut. Dan lapisan yang paling bawah ada lapisan hipodermis atau subcutaneous. Pada lapisan ini berfungsi untuk mengikat kulit dengan organ di bawahnya, kemudian mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan unjung saraf. Kelenjar pada kulit ada 2, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebaseus. Kelenjar keringat, seperti namanya, berarti berfungsi menghasilkan keringat. Kalian perhatikan letak dari kelenjar keringat. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan pula ada kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak, yang berfungsi untuk mengeluarkan sebum atau minyak yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Minyak ini sendiri berfungsi untuk menjaga kelembapan dari kulit. Kemudian ada gangguan pada kulit, yaitu yang pertama ada eksem atau dermatitis, yaitu radang kulit akibat faktor keturunan, emosi, dan stres atau kontak dengan senyawa alergen. Kemudian ada kades atau kurap, ada kudis, ada athlete foot atau kaki atlet, yaitu yang disebabkan infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Ada vitiligo, yaitu gangguan pigmentasi kulit. Ada jerawat, yaitu radang kulit atau pori-pori tersumbat akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal, atau kotoran. Ada pruritus cutanea, yaitu gatal karena iritasi pada saraf sensori perifer. Ada calvus, yaitu penyakit mata ikan. Selanjutnya, cara perawatan dan penjagaan kesehatan kulit. Kita dapat melakukan yaitu menjaga kesehatan kulit dengan minum banyak air, olahraga cukup, melindungi kulit dari sengatan sinar matahari, menghindari alkohol, dan menghindari stres. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang teknologi dalam sistem ekskresi. Ada beberapa teknologi yang dikembangkan, contohnya ada hemodialisis atau teknologi untuk cuci darah. Ini berfungsi untuk proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Kemudian ada transplantasi ginjal, yaitu terapi penggantian ginjal pada pasien dengan ginjal dari orang hidup
atau yang sudah meninggal. Ada ESWL, yaitu penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Ada skin grafting, yaitu memindahkan bagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipen yang membutuhkan. Kemudian ada sistem ekskresi pada hewan. Yang pertama kita akan mempelajari sistem ekskresi pada Annelida. Alat ekskresinya yaitu namanya metanefridium. Jadi pada setiap cacing tanah, setiap segmen cacing tanah itu terdapat sepasang nefridium. Metanefridium sendiri itu terdiri atas nefrostom, nefridium, dan nefridiofor. Mekanisme proses ekskresinya yaitu bisa dibaca cairan tubuh ditarik oleh nefrosom masuk ke dalam saluran nefridium. Zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, air, dan ion diserap oleh darah untuk diedarkan kembali. Sedangkan zat sisa berupa amonia, urea, garam, dan sedikit air dikeluarkan melalui nefridiofor. Itu adalah gambaran dari metanefridium. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada ikan. Ikan memiliki saluran ginjal dan saluran kelaminnya bermuara dan bersatu pada lubang yang dinamakan urogenital. Ada perbedaan sistem ekskresi antara ikan air tawar dengan ikan air laut. Perhatikan pada gambar A, itu merupakan sistem ekskresi pada ikan air tawar. Jadi ikan air tawar itu memiliki konsentrasi garam di dalam tubuhnya lebih tinggi dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Hal itu menyebabkan ikan harus mempertahankan konsentrasi garam dalam tubuhnya dengan cara mengeluarkan air melalui mekanisme hiperosmosis. Jadi pada ikan air tawar ini dia akan mengeluarkan banyak urin dan urinnya encer. Sedangkan pada ikan air laut, karena kondisi air laut asin dan konsentrasi garam di dalam tubuh ikan ini lebih rendah dibanding lingkungan sekitarnya, maka ikan air asin mempertahankan dari kehilangan air dengan cara mengeluarkan sedikit urin. Jadi urinnya itu sedikit dan urinnya tersebut bersifat pekat karena mengandung banyak garam, sedangkan konsentrasi air pada urinnya itu sedikit. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada serangga. Alat ekskresi pada serangga yaitu pembuluh malpighi. Nantinya pembuluh malpighi ini akan mengeluarkan asam urat bersama dengan feses melalui anus. Yang terakhir adalah sistem ekskresi pada platyhelminthes. Contoh platyhelminthes adalah planaria. Jadi alat ekskresinya itu dinamakan flam sel atau sel api. Nah, mekanismenya, cairan tubuh disaring di dalam flam sel dan zat-zat sisa diserap kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui lubang-lubang yang terdapat pada permukaan tubuh. Itu adalah gambaran dari flam sel. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan silahkan lanjutkan mengerjakan latihan soal pada link yang telah diberikan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.